Shalom, saudaraku, selamat pagi. Kita sering mendengar orang berkata bukan awal perjalanan yang menentukan tetapi akhir perjalanan. Ini sudah populer, sudah sering dikatakan. Hampir semua orang setuju dengan kalimat itu. Maka banyak orang Kristen pun setuju dengan kalimat itu dan menerimanya sebagai suatu kebenaran. Apakah benar bahwa akhir perjalanan hidup seseorang yang menentukan takdir hidupnya di kekekalan? Itu pertanyaannya. Karena pernyataan yang tadi saya katakan bukan awal perjalanan yang menentukan melainkan akhir perjalanan, itu bisa mengesankan atau membangun kerangka berpikir kita bahwa nanti deh akhir-akhir hidup kita baru bertobat. Wah, itu bahaya loh saudaraku. Maka orang yang begitu ya, kalau itu dianggap sebagai kebenaran, enggak apa-apa, nanti akhir-akhir hidup aja baru benar-benar sama Tuhan. Atau nanti tunggu kalau udah sakit atau udah tua baru serius sama Tuhan. Itu ya akibatnya yang pertama ya, seseorang tidak punya sikap yang benar dalam berjaga-jaga hidupnya. Ia enggak berjaga-jaga karena dia berpikir nanti kalau udah mau mati aku baru bertobat. Wah, itu rusak saudaraku. Ya, itu loh, kok bisa ngomong begitu? Tidak benar pastor. Buktinya penjahat di sebelah salib Yesus begitu kok. Saudaraku, itu kasus khusus. Jangan disamaratakan semua. Hampir tidak pernah kasus itu terjadi pada orang lain. Betul nggak? Ya kan? Maka kalau kita perhatikan ucapan-ucapannya, itu menunjukkan dia orang yang tahu siapa Yesus loh. Penjahat di sebelah kanan Yesus yang bertobat itu. Maka kita tidak boleh juga menyamakan diri kita dengan orang lain. Setiap kita punya pergumulannya, setiap kita punya momentum Tuhan, setiap kita punya waktu dengan Tuhan sendiri. Maka ayo berjaga-jaga, kalau enggak kita jadi mangsa kuasa gelap. Oleh sebab itu saudaraku, Tuhan Yesus menasehati kita agar selalu berjaga-jaga. Itu Matius 25 ayat 13. Dan yang kedua, akibat dari cara pandang yang salah itu, banyak manusia tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk bertumbuh dalam kedewasaan spiritualnya. Karena dia menunda, nanti masih bisa kok, nantilah. Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru lah. Ia selalu berpikir bahwa masih ada kesempatan, padahal kesempatan yang diberikan kepada setiap manusia itu selalu terbatas. Itulah Paulus menasihati dalam Efesus 5:16 supaya jemaatnya menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Dan akibat ketiga untuk pemahaman yang salah, maka akan banyak manusia tidak berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi sekalipun manusia itu berjaga-jaga dan berjuang untuk bertumbuh, tapi tidak maksimal. Ini orang yang dengar suara kebenaran tiap hari begini pun, Anda jujur ya, cek dirimu. Masih banyak yang tidak berjuang dengan sungguh-sungguh. Karena sering dengar tiap hari jadi kebiasaan, bukan satu tamparan lagi, tapi jadi ya memang harus begini, kebenaran firman itu seperti ini. Benar nih Pastor Stephen ngomongnya benar nih, tapi nggak mengubah hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi apa ya? Itu jadi ya biasalah, ya begitulah, memang begitulah. Bahaya saudaraku. Kalau kita membaca perumpamaan dalam Matius 25 ayat 1-13 mengenai 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, itu menimbulkan suatu perasaan duka karena tragisnya peristiwa yang digambarkan di perumpamaan itu. Tapi sebenarnya ketragisan dalam perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana itu belum mewakili secara penuh ketragisan dari keadaan yang sebenarnya ketika kita ditolak oleh Allah suatu hari nanti, saudaraku. Karena pada waktu itu, orang akan benar-benar menyadari apa arti keselamatan yang sangat-sangat teramat berharga itu. Maka keselamatan ini kalau disia-siakan akan mengakibatkan penolakan Allah atas orang yang menyia-nyiakan keselamatan itu. Itu jelas dalam Ibrani 2 ayat 1-3. Mereka bukannya tidak menantikan mempelai itu, bukan.
Tetapi mereka tidak memiliki persediaan minyak. Mereka menantikan tapi tidak punya persediaan minyak. Itu berarti mereka tidak melakukan penyambutan sesuai dengan prosedural yang benar, yang tepat. Minyak yang dikemukakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini artinya adalah sikap berjaga-jaga kita. Sikap berjaga-jaga kita itu minyak kita, saudaraku. Minyak keselamatan kita. Maka dalam perumpamaan itu ditunjukkan bagaimana gadis-gadis yang bodoh itu tidak berkesempatan mencari minyak agar pelitanya menyala. Itu berarti minyak tersebut harus dipersiapkan jauh-jauh sebelum acara itu. Itulah yang saya sebut dengan sikap berjaga-jaga. Banyak orang memang tidak bermaksud berkhianat sama Tuhan. Tidak bermaksud meninggalkan Tuhan. Tetapi banyak orang suka menunda pertobatan dan perubahan hidupnya. Supaya dia bisa sempurna di mata Tuhannya. Dia tunda. Mereka sibuk dengan cari duit, cari pangkat, cari gelar, cari teman. Sibuk ini, sibuk itu, sibuk urusan. Dia tidak memperhatikan pembaruan batin yang Tuhan targetkan dalam setiap hidup mereka. Coba cek dirimu, saudaraku. Jujur sama dirimu. Renungan ini memang harus menghantam jiwa manusia lama kita. Supaya kita berubah. Karena kalau kau tidak punya sikap berjaga-jaga berarti suatu hubungan harmonis dengan Tuhan yang selalu dibangun tiap hari itu nggak pernah ada. Maka hidupmu pasti tidak akan mengalami perubahan yang bisa dirasakan oleh orang-orang dekat denganmu. Bahaya besar yang tidak disadari oleh orang banyak adalah menunda. Dan dia berkata penundaan itu benar. Saya kasih tahu sekali lagi, saudaraku. Lakukan segera dan terus menerus. Jangan menunda. Dalam Ibrani 12 ayat 16-17 diungkapkan kegagalan Esau menikmati hak kesulungannya. Ia kehilangan hak kesulungan. Ia kehilangan karena tidak bersikap benar terhadap hak kesulungan yang mestinya miliknya itu. Ia menukar kesulungannya dengan sepiring makanan. Saudara, perhatikan bagaimana Esau itu tidak mempersoalkan jauh-jauh hari betapa berharganya, betapa sakralnya, betapa pentingnya hak kesulungan dalam hidupnya. Esau menganggap enteng itu. Esau menunda untuk memikirkan dengan benar hak kesulungan itu. Esau menyesal. Coba lihat cerita itu, saudaraku. Buka matamu. Jangan tunda. Maka beberapa hari yang lalu, di dalam minggu lalu, saya ada satu cuplikan daily devotion di YouTube, ya, di YouTube gereja kita, yang berkata Kristen sambilan. Itu kita sebetulnya. Ini sama gambarannya sebetulnya. Udah gampang. Tuhan dientengin gitu loh. Ngentengin. Kan ada ya orang kalau kerja suka ngentengin. Janji sama orang ngentengin. Oh bisa. Pasti. Oh pasti beres. Ternyata harinya gak beres. Itu orang yang ngentengin. Sambilan. Oh bisa. Oh sayang sama Tuhan. Oh sayang dong. Aku mau. Oh iya. Tapi bohong. Gak serius. Itu Kristen sambilan. Kita itu Kristen sambilan. Sebetulnya. Coba ditantang. Kita tuh kasih remah terus sama Tuhan. Ini gak ngomong melulu soal duit ya. Kita mau ngomong bagaimana prioritaskan kita ke Tuhan itu seberapa. Kita lebih memprioritaskan diri kita ketimbang Tuhan. Semua hal. Coba jujur saudaraku. Itu makanya dirubah. Itu yang mau saya katakan pagi hari ini. Rubahlah hidupmu. Rubah saudaraku. Jangan seperti Esau, santai, gampang, nanti, mati kita menyesal. Terlambat udah. Sama dengan 5 gadis bodoh, mereka bukannya bermaksud tidak ditolak, tapi karena kecerobohannya cukup membuat mereka kehilangan kesempatan yang berharga itu. 5 gadis bodoh baru mempersoalkan persediaan minyak itu. Pada waktu yang tidak tepat, mereka baru ribut, cari minyak, tidak ada. Itu saudaraku, menunda
Itu karakter orang yang suka menunda. Pekerjaan menunda, apapun lah. Makanya dari anak-anak kecil itu dimulai hal kecil. Bangun tidur jangan menunda, langsung mandi, gosok gigi. Enggak menunda, tiduran dulu, main HP dulu, ini dulu, itu dulu. Itu habit. Orang kerja nanti, mereka kerja juga begitu. Nunda terus. Buat plan minggu depan, besok nantilah. Nanti siang lah. Nanti sore lah. Sore nanti malam lah. Malam gak selesai, besok pagi lah. Itu habit, itu jelek, tau gak? Itu karakter buruk, saudaraku. Itu akhirnya masuk ke dalam kehidupan rohani seseorang. Mau bertobat, nunda. Itu mengajarkan kepada kita, akhirnya saudaraku, kita bisa kehilangan hal-hal besar yang berharga dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengingatkan agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan selagi hari masih siang. Itu dalam Yohanes 9 ayat 4. Perhatikan ya saudaraku, cara iblis merusak kehidupan orang percaya dan membinasakan. Dengan cara apa? Ia membuat seseorang hanyut dalam cita rasa duniawi sampai mereka tidak bisa balik lagi. Itu candu dikasih. Ya udah, nggak usah ngomong yang berat-berat deh, ngomong aja anak kecil. Bentar lagi main HP, 5 menit lagi 10 menit lagi terus gitu terus. Akhirnya anak itu nggak mandi sampai siang. Kenapa? Karena terbelenggu kecanduan di situ. Jadi saudaraku, sekali lagi sebelum saya tutup renungan ini, yang menentukan nasib kekal seseorang itu bukan hanya akhir perjalanan hidup seseorang, melainkan juga awal perjalanan hidupnya, pertengahan jalan hidupnya, dan seluruh perjalanan hidupnya. Jangan salah kaprah dengan cara pandang dunia. Amin saudaraku. Ya, selamat pagi ya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.